Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, pastinya hari ini semangat sekali kan? Siapa yang belum mandi? Nah, pastinya sudah mandi semuanya ya. Sudah ganteng, sudah wangi ya. Kita akan awali ibadah sekolah minggu kita ya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Nah, kita angkat satu pujian Mas Aan. Selamat pagi Bapak. Kita pujikan dengan sikap berdoa dulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Kudus. Kita pujikan lagi. Selamat pagi Bapa. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Kudus, terima kasih. Mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pagi ini kami boleh bersekutu, memuji, serta memuliakan nama-Mu. Walaupun kami bersekolah minggu melalui daring Bapak, Kau sendiri mau berkati kami, teman-teman kami, alat-alat syuting kami, dan juga semuanya Tuhan Yesus. Tuhan berkati supaya ibadah sekolah minggu pagi ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan terlebih dapat menjadi pegangan anak-anak kami, dan firman-Mu dapat tertanam dalam hati mereka Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat pagi ini kami serahkan juga untuk adik-adik kami yang pada hari yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah Kak, hari ini Kak merasa bahagia enggak? Wah, bahagia sekali. Contohnya kenapa Kak Mas An selalu bahagia? Ya karena berkat Tuhan selalu. Amin. Adik-adik hari ini bahagia enggak? Pasti semuanya bahagia kan? Pagi-pagi sudah bangun tidur semangat untuk memuji nama Tuhan, apalagi terlebih sekolah kita pujian Mas An. Hari ini kurasa bahagia. Kita pujian dengan tepuk tangan adik-adik. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
di antara, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuju kanan kiri adik-adik, orang tua adik-adik. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita pujikan sekali lagi Mas Aku. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuju kanan kiri adik-adik, adik-adik maupun kakaknya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik masih semangat untuk puji Tuhan? Amin. Nah, hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Nah, sebelumnya kita angkat satu pujian, Yesuslah penolongku, Masaan. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus hilang. Yesuslah penolongku, Mas. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu. Oh,
terima hidup yang penuh, melimpah selalu, melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh, melimpah selalu, melimpah selalu. Monggo kepada pembawa depan, Mbak Yogen, kami persilakan. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah menolong kami untuk kami boleh beribadah hari ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, luar biasa ya. Pagi hari ini kita bisa kembali lagi beribadah. Meskipun kita beribadahnya ada di rumah masing-masing, tapi kita masih tetap harus semangat untuk kita belajar firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar lebih lagi firman Tuhan, Mbak Ian mau tanya dulu sama adik-adik. Minggu lalu siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Ada yang tahu? Benar sekali. Wah, luar biasa adik-adik sekolah minggu kemarin mengikuti sekolah minggu ya. Minggu lalu yang menyampaikan firman Bapak Matius. Apa yang disampaikan Bapak Matius? Ya, nah anak-anak sekolah minggu hebat sekali ya. Kalau kemarin kita belajar tentang penciptaan Tuhan. Yuk kita sebutkan, ingat-ingat kembali. Hari pertama Allah menciptakan terang. Kedua, cakrawala. Ketiga, daratan dipisahkan dengan lautan dan tumbuh-tumbuhan. Keempat, benda-benda penerang. Yang kelima, binatang di lautan dan burung-burung di udara. Keenam, Allah menciptakan binatang di bumi, ternak, binatang melata, dan juga apa biasanya yang adik-adik ingat? Manusia. Hari ketujuh, Allah memberkatinya dan beristirahat. Lalu hari ini apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar tentang manusia dan Taman Eden. Yuk kita buka firman Tuhan yuk. Sama-sama kita buka di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ke-25. Nah, Mbak Ian akan bacakan 2 ayat saja, ayat 8 dan 9. Nanti adik-adik yang membaca ayat selanjutnya. Tapi tenang saja, nanti ayat yang selanjutnya tetap akan dijelaskan melalui film. Nah, habis ini adik-adik kita mau nonton film, jadi jangan kemana-mana ya. Oke? Yuk kita baca dulu Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Manusia dan Taman Eden. Sudah ketemu ya? Mbak bacakan. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengar dan merenungkannya, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar kata taman, apa yang kita pikirkan? Pastinya tempatnya indah, udaranya sejuk, ada bunga-bunga bermekaran, ada burung-burung berkicauan. Nah, kalau di Taman Eden ini ada apa ya? Dan kenapa ada manusianya juga? Penasaran ya? Seperti yang tadi sudah Mbak Ian sampaikan, kita mau melihat film. Ya, adik-adik disimak ya, karena nanti Mbak Ian tetap akan menjelaskan. Dan ada tugas buat adik-adik. Yuk, selamat menonton film adik-adik. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Halo adik-adik semuanya, masih tetap semangat? Masih dong. Ya, siapa tadi yang sudah menonton sampai selesai? Atau ada yang ditinggal pergi? Mbak Ian percaya semuanya pasti menonton sampai selesai. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ada apa saja tadi di Taman Eden? Tempatnya gimana? Indah sekali ya. Tadi ada tumbuh-tumbuhan, pohonnya ditumbuhkan Tuhan, buahnya yang sangat menarik dan pastinya baik untuk dimakan. Nah, selain itu ada apa tadi ya yang mengalir? Ada sungai. Sungai apa saja yuk kita sebutkan.
ada Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Nah, selain itu ada apa lagi? Temannya kan indah. Tadi Adam ditempatkan di sana. Manusia yang Tuhan ciptakan ditempatkan di sana. Dia sangat nyaman, senang sekali. Nah, ternyata manusia yang ditempatkan Tuhan di sana tidak hanya sekedar menikmati alam ciptaannya Tuhan, tetapi dia juga diberikan tugas oleh Tuhan, yaitu untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Nah, jadi tadi Adam diberikan tugas sama Tuhan memelihara dan menjaga taman itu. Seluruh ciptaannya harus dikelola dengan Adam dengan bertanggung jawab. Nah, selain itu dia juga diberikan perintah oleh Tuhan. Apa adik-adik? Yaitu dia tidak boleh memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Adam sangat apa tadi? Bahagia, tempatnya indah sekali ya. Dia juga diberi perintah sama Tuhan, diberikan tugas untuk menamai binatang-binatang. Ada apa aja? Jerapah, ada gajah, dan ada binatang yang lainnya. Bahkan Tuhan menciptakan manusia untuk menolong Adam. Tuhan menciptakan penolong yang sepadan, yaitu Hawa. Nah, mereka diberikan tugas nih untuk bertanggung jawab dan harus dilakukannya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu. Tuhan senang kalau manusia yang diciptakan tadi melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan Yesus menginginkan agar manusia tadi menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat ciptaannya. Nah, apakah tugas itu berlaku untuk Adam dan Hawa saja? Tidak ya. Ternyata tugas itu juga berlaku untuk Mbak Yegen, untuk adik-adik sekolah minggu, untuk semuanya. Semuanya diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu memelihara semua ciptaan Tuhan. Jadi adik-adik, tugas itu untuk kita juga. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk bertanggung jawab akan semuanya itu? Nah, apa ya kira-kira? Ada yang mau menjawab? Ada yang tahu? Apa coba? Nah, caranya supaya kita bertanggung jawab yaitu adalah dengan cara mengelola dan memanfaatkan alam ciptaan Tuhan, menjaga dan tidak merusak alam sekitar. Nah, contohnya kalau kita punya tanaman di rumah harus disirami. Kalau bunganya sudah mulai muncul jangan diambilin. Kan itu dinikmati, indah kan tempatnya nanti kalau kita bisa memelihara dan merawatnya. Kalau kita punya hewan peliharaan, apa yang kita harus kerjakan? Dikasih makan, dipelihara, nggak boleh disakiti, nggak boleh dilempari batu, nggak boleh, harus dirawat, harus dijaga. Nah, yang tidak kalah pentingnya apa kira-kira? Adik-adik, kita harus melakukan apa kalau kita habis makan? Apakah kita harus membuang sembarangan? Tidak. Ketika kita makan permen mungkin atau kita makan yang lainnya ada bungkusnya, kita harus membuang pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ya, karena nanti akan bisa membawa bencana alam, bisa membuat banjir dan yang lainnya. Jadi, kita harus bertanggung jawab. Kalau kita habis makan, ada sampahnya ya dibuang pada tempatnya. Nah, kalau kita misal lihat teman kita membuang sampah sembarangan gimana? Diingatkan, ayo nggak boleh buang sampah sembarangan, diambil. Kalau dia belum melakukan, apakah kita hanya cukup berkata-kata? Tidak, diambil lalu dibuang di tempat sampah. Kalian menjadi teladan buat teman-teman yang lain ya. Jadi adik-adik semua, mari Mbak Yen ajak kita semuanya bertanggung jawab atas alam ciptaannya Tuhan, berkomitmen untuk memelihara,
untuk mengusahakan dan memanfaatkan dengan baik, tidak serakah. Nggak boleh nanti menebang-nebang pohon sembarang atau melakukan hal yang lainnya. Oke adik-adik, mari kita menggunakan kesempatan ini untuk kita taat dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat dimanapun kalian berada, baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Oke, firman Tuhan hari ini cukup di sini BN sampaikan. Ada tugas untuk adik-adik semua. Ini untuk anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 tugasnya jawab kuis. Kuis yang pertama, soal yang pertama. Sungai apa saja yang tadi mengalir di Taman Eden? Kedua, tugas apa yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa? Ketiga, perintah atau larangan apa yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa? Selanjutnya yang keempat, ada 4 ini soalnya. Kalian untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan, apa yang akan kalian lakukan? Nah, yang kalian jawab tadi tidak ditulis, tetapi sekreatif mungkin dibuat video. Ya, kalian kan anak-anak yang biasanya ada bikin TikTok, ada bikin yang lain, gunakan itu untuk menyampaikan firman Tuhan melalui kreativitas kalian. Untuk adik-adik kelas TK, PAUD sampai kelas 3 SD, yang dilakukan tugasnya adalah kalian foto aktivitas atau hal apa yang kalian mau lakukan untuk menjaga alam sekitar atau ciptaan Tuhan. Oke? Dikirimkan. Nanti yang dikirimkan akan mendapatkan hadiah. Nggak sabar kan dapat hadiah? Ditunggu saja besok minggu depan. Oke, BN akhiri, kita ajak teman-teman untuk yang lainnya minggu depan mengikuti ibadah bersama dengan kita. Mari kita satu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi ini, buat hari yang indah, kami Kau izinkan untuk beribadah hari ini. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya firman-Mu hari ini dan kami mau belajar untuk memelihara, bertanggung jawab atas semua ciptaannya Tuhan Yesus. Jadikan kami berkat dan teladan buat orang-orang di sekitar kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Matius. Adik-adik tadi sudah melihat film yang diputarkan oleh Bu Yayen dan Mbak Yayen ya. Nah, tadi kuisnya apa saja Mas Aan? Banyak sekali ya kuisnya ya, kelas 4 ada menyebutkan apa tadi, sungainya apa kabeh. Banyak lah tugasnya kelas 6 kuisnya sampai kelas 4 tadi. Dibuat apa tadi? Video. Wah, yang suka TikTok kan pasti kreatif Mas Aan, iya kan? Nah, sebelum kita mau mengakhiri pada sekolah minggu hari ini Mas Aan, kita akan belajar lagu Mas Aan yang kemarin minggu diajarkan Pak Bawi ya, Hari Penciptaan. Nah, kita akan satu pujian itu Mas Aan. Menciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, di hari ketiga Dia ciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat
Di hari ke-6 jadilah manusia. Hari ke-7 Allah memberkati. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai. Hidupku aman dalam Tuhan. Nah, kita akan teruskan nanti sekali lagi Mahan. Sebelum mari kita akan tutup dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini, atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami bisa selalu menjaga alam ciptaan-Mu dengan baik dan merawatnya dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Engkau jagai kami dari wabah pandemi virus corona ini Bapa. Biarlah cepat berlalu dari bangsa kami ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri pada kami. Biarlah Engkau pertemuan kami untuk hari Minggu kembali Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita pujikan sekali lagi Mas An. Hari penciptaan Tuhan. Hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua jadilah cakrawala. Di hari ketiga diciptakan tumbuhan. Semuanya indah di mata Tuhan. Pada hari keempat pada hari keempat jadilah bulan bintang. Hari kelima Dia ciptakan binatang. Di hari ke-6 jadilah manusia. Hari ke-7 Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai. Hidupku aman dalam hari lepas hari Mas. hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat berlimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.